pengalaman masa bawa kapal itu, kalau Musa Agun ini kadang-kadang kalau ombak gede kita susah bawanya Pak. Kenapa itu Pak? Karena sebenarnya zaman dulu susah, pakai masih manual. Semua ya. Kalau sekarang kan pakai elektronik. Jadi Ya, hidrolik. 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 Iya, Lebih enak, mudah. enak. Kalau dulu manual. manual itu susah motornya Turu Pak. pusai. Nah, turu pusai. Namanya capa-capa betul saya turu itu bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sapoku mana. Semoga sia-sia mana makin. Sore ini saya berada di pelabuhan Tanjung Priuk. Bukan, pelabuhan Sunda Kelapa. Hehehe. Siapa sih yang tidak kenal pelabuhan Sunda Kelapa? Pelabuhan yang sejak tahun 1527 sudah beroperasi. Jadi masih di abad ke-15, di mana pelabuhan ini masih zaman kerajaan hingga penjajahan Belanda. Sampai pada akhirnya kemerdekaan, pelabuhan ini bernama Sunda Kelapa. Oke, kita akan bersama Bro Sayuti. Ini Bro Sayuti, salah satu ABK Bugis kapal pinisi yang ada di Sunda Kelapa. Ya, Boni. Kalau sekarang kayak dulu kita baru berapa ini kan pakai BST, Aro, Lau, Rana. Iya. Ada itu persyaratan pokok BST. Terus SCRB. SCRB. Kalau di sini kayaknya pakai SCRB. Kita pakai SCRB. Jadi kan dia right waktu. Iya. Sering kalau di Jambi itu kalau kita lagi lewat itu lagi banyak tongkang itu sering berapa kali kesinggung gitu. Iya, kan parah gitu diganti apa enggak? Masih diganti ya. Ya tongkang kan enggak. Tapi ini yang masih pakai kemudi samping udah nggak ada. Udah nggak ada lagi. Habis kemudi samping gara-gara tongkang. Saya sekali saya masuk Palembang itu di depan itu kena habis 100 juta gitu. Diganti sama dia. Diganti. Ya. Dia yang salah kan. Kali ini tim The Bugis Jack 19 program Bajabu berburu bisa jejak anak Bugis akan meliput secara khusus ABK kapal pinisi yang merupakan anak Bugis. Jadi bukan pelabuhannya yang mau dibahas. Di sini lebih kepada anak Bugis yang jadi ABK di KM Columbus Agung ini. Berikut kita akan mengikuti wawancara dan diskusi kisah-kisah anak Bugis yang ada di kapal KM Columbus ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya di Pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan kapal rakyat. Tahun 1527 pelabuhan ini sudah ada. Kami berada di salah satu kapal pinisi KM Columbus Agung 1 sama Pak Sapri Koprodor ya, apa istilahnya? Mencatat barang itu. Mekanik. Sama juga Bang Ilyas, Bang Kapten. Yang di belakang KKM bagian mesin. Poskama dari The Bugis Jack 19. Baik, mantap. Pak Sabri, rutenya ini kemana? Kalau sekarang mau ke Jambi rute kita Pak. Jambi, Iya. Sumatera ya. Jambi masuk Sumatera di Sumatera. Berapa lama itu perjalanan dari Sunda Kelapa ke Jambi? Kiraan kalau sampai di Muara sekitar 4 hari. Masuk ke dalam itu sungai sekitar 2 hari. Masuk ke dalam sampai ke pelabuhan Alam Buku itu. Muat apa kapal KM Columbus ini, Pak Sabri? Muat semen 3 roda Pak. 350 ton banyak. Semen 3 roda. Ya. Selain semen apa biasanya? Biasanya kalau dari sini semen aja Pak. Kalau yang dari Palembang biasanya pupuk pusri Pak. Istri bawa ke sini juga. Tidak ke Pangkal Balah Pak, Bangka. Daerah mana? Bangka Belitung. Iya. Bangka Belitung. Nah yang lain kita ikan dari sini kadang Palembang, dari Palembang nanti muat pupuk ke Bangka, Pangkal Balam, kalau enggak ke Tanjung Pandan Pak. Mana? Iya. Nanti dari Pangkal Balam kalau memang ada muatan Kernel ke Palembang, kalau enggak ke Lampung gitu Pak. Jadi boleh secara umum saya simpulkan KM Columbus Agung 1 ini lebih banyak ke Sumatera ya. Iya benar sekali itu Mas Sumatera. Terima kasih Pak Sabri. Iya. Terus, nah ini kapten kita Pak Ilyas, anak Bugis Sapo. Nah, Bugis Sapo. Pak Ilyas Sapo nih mana ngerti kapal? Saya kira-kira 9 tahun atau 10 tahun dari Jakarta ke Jambi, Jambi ke Jakarta. Kalau di Columbus sendiri sudah berapa tahun? Sekitar 3 tahun 4 tahunan. Terus selama jadi cap ini bawa KM Columbus, ada pengalaman pahit nggak selama membawa ini? Semacam bawa kemudi yang lagi rusak atau bagaimana? Kalau pengalaman masa bawa kapal itu, Columbus Agung ini kadang-kadang kalau ombak gede kita susah bawanya Pak. Kenapa itu Pak? Karena sebenarnya zaman dulu susah pakai masih manual. Semua ya. Kalau sekarang kan pakai elektronik. Jadi Ya, hidrolik. Hidrolik. Hidrolik ya, lebih enak, mudah. ya. Kalau dulu manual. manual itu susah motornya Turu Pak. pusai. Nah, turu pusai. Namanya capa-capa betul saya turu itu kita sapo. Awedo Ya purka sapo. Iya. Dia bawa kemudian dia uling antara bombangnya. Masalah. Saya pernah Pak di Ya. pengalaman itu bawa Jerumodi Lomban pas rapat pernah ketemu di Pulau Sembilan. Pulau apa? Pulau Sembilan pernah ketemu. Daerah mana itu? Ini Pulau Jawa. Pulau Seribu. Pulau Jawa. Oh, Sejungnya jadi. Tapi yang namanya anak Bugis tentu pantang menyerah. Pokoknya semangat terus ya. Semangat terus Pak berlayar. Nenek moyangku seorang pelaut. Nenek moyang saya aja sampai berlayar terus, apalagi saya masih muda. Pak Ilyas ini selama berlayar pendapatan dari hasil kapal kayu pinisi ini gimana? Lumayan atau gimana ini? Kalau biasanya sih lumayan lah Pak buat anak dan istri buat makan. Alhamdulillah bisa dicukupi. Ya, mudah-mudahan pemerintah kalau ada yang melihat video ini bisalah memperhatikan kesejahteraan dari ADK, khususnya honor atau gaji dari ADK ini diberikan aturan yang ketat supaya lebih diperhatikan gajinya. Bagaimana? Setuju ya? Setuju Pak. Oke, terima kasih Pak Kep,
Pak Ilyas. Nah ini ada di belakang saya bagian mesin. Pernah nggak ada macet selama kapal Pak Sayuti? Oh, kalau mau itu udah pasti Pak. Iya. Pasti dalam perjalanan kita pasti ada kendala dari salah satu macet atau Tapi nggak pernah takut Pak Sayuti? ya namanya sudah kerjaan di laut kita nggak boleh takut Pak. Itu sudah darinya apa pelayaran itu kalau sudah kamu belayar berarti kamu jangan tantang ini. Sudah resiko kita belayar di laut itu apapun kita hadapi. Pak Sayuti ini anak Bugis juga ya? Anak Bugis Jambi. Baik, teh Ogi Jambi sapo. Jago yang mana Ogi deh. Mau mati mesin anak kapal di tanah tahu. Tuh ya, telepon di tega di Jepun nama ganti. Saya pernah dulu saya Ya. belayar di Pulau Jawa kipas hilang Kipas apa? Baling-baling itu. balik Ya. Jatuh. jatuh itu Jadi nggak bisa jalan dong. karena ada layar saya Oh. bawa ke Pulau Tinggi sekitar sehari semalam di situ buang jangkar sambil nungguin teman yang nganterin makanan dan membawa gandeng kapalnya. Pemirsa The Bugis Jack 19. Mana? Dengan beberapa Sinilah. pengalaman tadi dari KF, dari juru catat barang atau kalau istilah di Sulawesi komprador, dari jaga mesin, semua ada pengalaman-pengalamannya, dan itu membuktikan mereka tidak pernah kendor karena memiliki jiwa rantau atau jiwa berlayar yang sangat kuat dari nenek moyang kami, khususnya yang dari Bugis. Terima kasih Bugis Jack 19 Bajabu, berburu kisah jejak anak Bugis. Mantap. Oke, Sapo. Demikian diskusi dan wawancara kami bersama ABK anak Bugis yang ada di kapal pinisi KM Columbus Agung di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Semoga edisi kedua Bajabu, berburu kisah jejak anak Bugis yang ada di Nusantara ini bisa berlanjut di daerah-daerah lainnya. Kami tetap mohon dukungannya terhadap penonton setia The Bugis Jack 19. Salam The Bugis Jack 19. Ewa ko sapo.